Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Semuanya semoga sehat-sehat aja ya. Ya, gimana adik-adik? Tetap semangat kan untuk dengerin sekolah minggu nih? Walaupun kita belum bisa ketemu langsung, walaupun masih cuma lewat video kayak gini, tapi saya yakin adik-adik pasti tetap semangat. Ya, siapa yang udah gak sabar nih untuk dengerin firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai firman Tuhannya, Kak Semi mau pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan masih bisa berikan kesempatan dan juga kekuatan bagi adik-adik untuk nonton video sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu agar mereka tetap bisa fokus, bisa tetap tenang untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati adik-adik ya Tuhan Yesus, agar firman Tuhan yang diberitakan pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi adik-adik juga ya Tuhan. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada dahulu kala ada anak bernama Yusuf. Yusuf itu anak ke-11 dari 12 bersaudara. Yusuf itu adalah anak kesayangan dari Yakub. Nah, Yusuf itu anak yang rajin. Maka dari itu, kenapa Yusuf itu anak kesayangan dari Yakub? Dan karena dia anak kesayangan dari Yakub, kakak-kakaknya, saudara-saudara itu pada benci sama dia, pada kesel sama dia. Suatu ketika, Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah yang sangat bagus karena Yusuf berulang tahun. Nah, karena dikasih jubah, saudara-saudara makin kesal lah, makin benci lah dengan si Yusuf ini, adik-adik. Waktu itu Yusuf sedang tidur dan bermimpi. Yusuf langsung dong ceritain ke saudara-saudaranya apa mimpinya itu. Dia datang ke saudara-saudaranya, semalam aku mimpi loh. Kata saudaranya, emang kamu mimpi apa semalam? Diceritain lah sama Yusuf bahwa waktu dia mimpi, dia lagi motong-motongin gandum. Nah, berkas-berkas gandum yang mereka ikat itu pada sujud menyembah si berkas gandum yang punya si Yusuf. Wah, kaget dong kakak-kakaknya, saudaranya denger dia cerita kayak gitu. Kesel lah dia nganggep kamu ini mau jadi raja di atas kita semua. Dan Yusuf cerita lagi bahwa dia lihat matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah si Yusuf ini. Makin kesel lah saudara-saudaranya si Yusuf ini, adik-adik. Suatu hari Yusuf disuruh ayahnya nyamperin saudara-saudaranya ke ladang, lagi mengembalakan domba. Ternyata saudara-saudaranya udah punya ini, adik-adik, udah mikirin rencana jahat. Dia udah mikir bahwa dia akan nyelakain Yusuf. Bukan nyelakain doang, dia itu mau ngebunuh Yusuf, adik-adik. Karena dia udah benci, udah jengkel banget sama nih anak nih. Ini udah sok paling baik gayanya. Dia juga udah berlaga dengan mimpinya dia pengen kita sembah lah. Nanti saudara-saudara ini udah pada kesel deh sama dia. Udah jengkel banget sama si Yusuf ini. Akhirnya ditangkap si Yusuf sama saudara-saudaranya. Jubahnya dicopot, Yusuf diikat, dilempar ke sebuah sumur, adik-adik. Setelah saudara-saudara yang ngebuang si Yusuf ke dalam sumur, nah saudara-saudaranya udah mau pulang. Tiba-tiba mereka melihat orang Ismail lagi mau pergi ke Mesir nih. Dia mau OTW nih ke Mesir nih. Ya udah, si Yehuda dia ngide nih, kenapa Yusuf nggak kita jual? Daripada dia mati, ini kita jual. Akhirnya saudara-saudaranya mikir, bener juga sih, ini kita jual aja. Ya udah yuk, kita jual aja. Akhirnya mereka setuju mau ngejual si Yusuf, adik-adik. Nah, akhirnya Yusuf diambil, dilepasin. Yusuf dikasih ke orang Ismail itu seharga 20 sikal perak. Nah, lihat adik-adik, waktu di Mesir ternyata Tuhan menjaga Yusuf loh. Yusuf dijadikan orang yang berhasil di setiap pekerjaannya. Lihat tuh,
bagaimana Tuhan menjaga Yusuf. Dia ada di rumahnya Potifar, dia bekerja di situ. Nah, makanya adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan akan selalu menjaga adik-adik dan menjadikan adik-adik berhasil. Gimana adik-adik? Gimana? Udah nonton belum videonya? Adik-adik harus kayak Yusuf ya. Dia walaupun dibenci oleh saudara-saudaranya, dia tetap kuat, dia tetap menjalankan tanggung jawabnya dia. Karena apa? Karena dia tahu Allah menjaga dia, Tuhan menjaga dia. Adik-adik juga jangan pernah takut. Misalnya ada yang nggak senang sama adik-adik, misalnya nih adik-adik lagi ujian, lagi ulangan atau ya lagi ulangan lah. Adik-adik ada yang minta contekan nih, ada yang mau nyontek sama adik-adik nggak mau kasih. Tapi karena adik-adik nggak kasih contekan, adik-adik dijauhin sama temen-temennya. Adik-adik harus berani. Karena apa? Adik-adik kan udah benar nih. Kalau adik-adik udah benar, adik-adik jangan takut untuk dibenci sama orang. Karena Tuhan itu pasti akan tetap jagain adik-adik. Walaupun dibenci sama teman-teman ya, Tuhan itu akan tetap ada di sisi adik-adik untuk menjaga, melindungi, dan memberikan sukacita kepada adik-adik, ya kan? Nah, yang kedua adik-adik, kalau ada masalah apapun, adik-adik harus ingat Tuhan itu pasti akan menyertai adik-adik. Contoh Yusuf walaupun udah dicampakan ya sama keluarganya, udah diusir nih, dia udah sama saudara-saudaranya tuh dia udah dibuang lah ibaratnya, udah dijual. Ternyata apa? Waktu dia pindah ke Mesir, setiap pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan menjadi apa? Menjadi berhasil. Itu berkat siapa? Berkat Tuhan menjaga Yusuf. Makanya adik-adik selalu ingat Tuhan itu hadir bersama adik-adik di dalam kesusahan apapun, dalam masalah apapun. Nah, adik-adik juga harus ingat, kita lihat Yusuf kan tuh, dia lama kan tuh diusir, dia berarti otomatis pisah dong dengan orang tuanya. Nah, adik-adik kalau misalnya ditinggal sebentar nih sama papa mama ini, jangan takut. Karena Yusuf aja nih berani untuk pisah sama orang tuanya nih. Dia pisah loh, pisahnya lama loh, gak cuma ya 5 menit, 10 menit, sejam, 2 jam. Enggak, dia pisahnya tuh lama. Karena apa? Tuhan itu ada menjaga Yusuf, sama Tuhan itu akan menjaga adik-adik waktu adik-adik ditinggal sama orang tua kalian. Jadi adik-adik tuh jangan pernah takut. Oke, harus berani. Siap untuk menjadi anak Tuhan yang berani? Oke adik-adik, sekarang ayat hafalannya Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ingat-ingat tuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Hafal ini adik-adik, jangan sampai nggak hafal. Oke adik-adik, kita ada di akhir sekolah minggu kita nih. Semoga dari cerita tadi adik-adik bisa banyak terberkati ya. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, Kasimi selalu ingetin adik-adik harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisinya, terus makan makanan yang sehat. Jadi adik-adik bisa terhindarkan apa tuh, dari virus-virus yang ada. Oke, sebelum kita mengakhirinya, Kasimi mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berkata di atas kerajaan surga yang kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini adik-adik semuanya masih bisa untuk beribadah sekolah minggu walaupun hanya melalui video ya Tuhan. Tuhan berkati agar melalui firman Tuhan tadi, melalui Yusuf, adik-adik bisa tahu bagaimana Tuhan menjaga adik-adik semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan selalu ada bagi adik-adik di saat susah maupun senang ya Tuhan Yesus. Di saat mereka sendiri juga Tuhan selalu ada bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk selama 1 minggu ini Tuhan jaga adik-adik dari segala macam penyakit, dari segala bahaya-bahaya apapun juga ya Tuhan. Tuhan menjauhkan juga adik-adik dari segala macam virus, penyakit yang ada pada saat ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tuanya Tuhan dalam pekerjaannya, dalam setiap usaha-usahanya. Tuhan berkati orang tuanya. Tuhan jaga juga kesehatan
orang tuanya Tuhan dalam aktivitas selama 1 minggu ini. Tuhan berkati mama papanya agar tetap sehat, tetap diberikan imunitas yang tinggi, sehingga mama papanya juga bisa dijauhkan dari segala macam penyakit, dari segala virus-virus yang ada pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami tutup sekolah minggu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.